Bu, tolong makanlah sesuatu. Tidak, ibu tidak lapar. Aku tahu ibu sedang memikirkan Kaanan. Tapi ibu kan yang mengajari kami. Jangan pernah menolak makanan apapun yang terjadi. Jadi lupakan semuanya untuk sementara waktu dan makanlah. Ayo. Ibu melakukan ini bukan karena Anan. Ibu benar-benar tidak lapar. Selain itu, orang yang membuat adiknya diculik itu sudah menyanyiakan waktu ibu untuk berpikir tentang anak laki-laki itu. Lihat aku, Bu. Aku tahu saat ini ibu sangat terluka oleh perbuatan Kaanan. Tapi aku juga tahu, Bebe tidak akan pernah berhenti mencintai anaknya, Bu. Kunz, kau terbuat dari apa? Seandainya semua orang punya anak sepertimu, kau tidak tahu betapa bangganya ibu padamu. Tapi anak tidak menghormati yang ibu ajarkan padanya. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana perasaan kita karena kesalahannya itu. Jangan khawatir, Ibu. Anggap saja itu sebuah mimpi buruk dan lupakan saja sekarang ini. Semuanya akan baik-baik saja. Kaanan. Ibu. Ayo, Kak. Sekarang Kakak ada di sini. Ibu mungkin akan makan sesuatu. Ibu belum makan dari kemarin. Ngomong-ngomong, apa Kaanan sudah makan? Ayo. Kalau begitu kalian berdua duduklah dan makanlah. Kunz, aku ingin mengatakan kalau... Kakak tidak perlu mengatakan apa-apa. Seperti yang Twinkle bilang. Lebih baik kita lupakan saja mimpi buruk yang terjadi ini, oke? Ibu, kenapa tidak bilang apa-apa pada Kaanan? Ibu, apa kau lihat, Isa? Gadis yang selalu kau tegur dan kau tolak sebagai menantumu. Sekarang kau lihat sendiri kan? Dia sudah bisa membuat wajahmu tersenyum, Usa. Semoga kau bahagia. Apa yang kau lihat? Suapi anakmu. Ayo, nak. Kau hebat, nak. Telepon dari siapa itu? Sepertinya Kaanan terlibat dalam masalah. Kaanan pasti menyembunyikan sesuatu. Aku harus segera mencari tahu. Twinkle, dengar dulu. Aku harus mengucapkan 2 kata. Tunggu, aku akan menebaknya. Ratu Masalah, iya kan? Aku sudah hafal, selain itu tidak ada lagi kan? Iya, memang. Anehnya kau melakukannya dengan benar kali ini. Aku masih bingung setelah kejutan ini bagaimana kau bisa mengejutkanku seperti ini. Jujur saja, aku kaget setelah kau membebaskan Kaanan. Aku sempat tidak percaya. Untuk sebuah perubahan, kejutan itu bagus. 2 kata yang ingin aku katakan adalah... terima kasih. Tapi aku tidak kaget dengan caramu mengatakan terima kasih. Justru kagetku belum pulih setelah tindakanmu kemarin. Kita kan belum selesai membicarakannya. Soal apa lagi? Tentang kemarin. Dengar, Twinkle. Aku sederhana, aku hebat, dan aku mengagumkan. Terlalu banyak. Dan lagi, aku ini orang baik. Sungguh, aku sama sekali tidak bohong.
Aku bukan pembaca pikiran untuk mengetahui apa hal yang tidak masuk akal. Katakan padaku dengan jelas atau aku pergi. Kita membicarakannya tadi malam. Dia malah pergi meninggalkanku. Sekarang dia pura-pura tidak mengerti. Kunz, dengar dulu. Kunz, Apalagi? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan, Twinkle. Kau mau bicara soal apa? tentang caramu menciumku kemarin. Kita membicarakannya tadi malam kan? Kenapa kau menciumku untuk membuatku sadar? Apa tidak ada cara yang lain? Aku kan sudah menjawabnya. Aku tidak mau menerima jawaban konyol itu. Jadi kau tidak terima? Baiklah, ini adalah jawabanku. Aku merasa ingin melakukan itu. Apa? Tuan Kunsarna, tahu tidak? Kau harus meminta izin dulu pada perempuan sebelum kau menciumnya. Kalau dia tidak mau, maka kau tidak boleh menciumnya. Baiklah. Tidak ada satupun yang tahu lebih baik dari aku. Bagaimana aku bisa meminta izinmu sementara saat itu kau pingsan? Tunggu sebentar. Yang aku pikirkan sekarang adalah aku harap kau tidak salah bahwa aku benar-benar menciummu dalam keadaan seperti itu. Bagaimana aku tahu? Aku sedang pingsan. Selain itu, kau aneh sekali. Terkadang kau baik, kadang-kadang kau tiba-tiba jadi orang aneh. Aku aneh? Tidak, kau yang aneh. Pikiranmu itu yang aneh. Jadi percaya saja. Entah kau suka atau tidak, aku menciummu untuk membuatmu sadar. Dan seandainya aku tidak menciummu saat itu, mungkin kau akan... Terserah. Aku bertanya padamu, karena dulu di rumah perkebunan, tanpa persetujuan dariku, kau melakukan... Aku berpikir untuk memperkosa Twinkle dan aku akan menjebakmu karena kejadian itu. Jadi hubungan kalian berakhir dan Twinkle akan membencimu seumur hidupnya. Dengar baik-baik. Memangnya apa yang kau tahu pada... Kunz, temanku, kau sudah kembali. Kau tahu kalau aku sangat merindukanmu. Tidak ada yang mencintaiku di keluarga ini. Kau yang paling mencintaiku. Kau teman sejatiku. Kau tahu aku sangat merindukanmu. Aku mencarimu kemana-mana. Ayo kita main. Kau duluan saja, nanti aku menyusul. Jika aku katakan padanya, Euphrates mencoba melecehkan dia pada hari itu di rumah perkebunan, mungkin dia tidak akan memaafkannya. Dan mungkin Euphrates akan mengalami hal buruk di rumah ini. Dia tetap merasa Euphrates berpura-pura. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, dia akan membenci Euphrates lebih banyak lagi. Aku tahu kalau Euphrates itu salah, dan dia layak mendapatkan hukuman. Tapi saat ini Euphrates membutuhkan cinta, bukan kebencian. Sampai Euphrates pulih, aku harus menyimpan rahasia ini. Jangan khawatir, Rosny. Aku dan Twinkle akan datang ke Mumbai untuk pertunangan itu. Kami akan membantu menemukan Sid dan menghentikan pertunangan tersebut. Aku janji. Rosny mau minta kita pergi ke Mumbai untuk pertunangan itu. Ada apa, Kunz? Sebenarnya itu... Aku tahu. Kita pasti akan membantu Rosny. Ada apa? Kenapa kau menutup pintunya? Jangan khawatir, kau aman bersamaku di sini. Aku tidak akan mengambil keuntungan darimu. Aku menutup pintu, jadi Euphrates tidak akan tidur di sini bersama kita. Bibi Anita pasti bisa menanganinya. Twinkle, kau tahu kondisinya kan? Dia tidak bisa lepas dari kita. Pikirkan bagaimana perasaannya. Jangan lakukan itu. Ini tidak adil, Kunz. Aku mengalah saat kau memintaku untuk tidak memarahinya dan juga mempercayai Euphrates dengan apa yang dia lakukan. Kali ini kau yang harus mendengarkanku. Aku tidak mau lagi tidur di atas sofa. Aku ingin kamar dan tempat tidurku kembali. Tunggu sebentar. Pertama, tempat tidur ini adalah milikku. Kedua, lakukan sesukamu. Kau tetap tidak akan mendengarkan aku. Hei teman, buka pintunya. Buka pintunya teman. Aku menunggumu di sini. Buka pintunya. Hei, buka pintunya. Teman, buka pintunya. Kenapa kau menguncinya? Aku mau masuk ke dalam. Teman, buka pintunya. Atau kau yang keluar. Berhenti, Kunz. Hei temanku, apa yang kalian lakukan? Twinkle, buka pintunya.
atau dia akan membuat kekacauan. Tidak akan ada kekacauan, Kunz. Euphrates tidak bisa tidur dengan kita. Dia harus mengerti itu. Hei teman, biarkan aku masuk. Twinkle, aku akan buka pintunya. Tidak. Kunz, jangan. Teman, buka pintunya sekarang. Buka. Euphrates, ada apa? Coba lihat, aku sudah mengetuk begitu lama. Mereka tidak membukanya. Sebentar. Kunz, Twinkle, kenapa tidak membuka pintunya? Cepat buka pintunya. Ayo teman, buka pintunya. Kenapa baru dibuka pintunya? Aku menunggu di luar lama sekali tadi. Kenapa? Kau tahu aku mengetuk di luar. Apa aku tidak boleh masuk ke sini? Ayo, Euphrates. Lebih marah lagi. Aku tahu kau tidak bisa mengendalikan kemarahanmu. Agar kau bisa membeberkan kebenaran. Temanku, apa kau tahu? Kalau aku takut sekali. Kau janji padaku ya kalau kau tidak akan melakukan ini lagi. Kunz, kau tahu benar Euphrates kan? Dia selalu ingin dengan temannya. Dia selalu ingin bersamamu. Kenapa kau tidak mau? Kenapa kau tidak membiarkannya masuk? Aku yang mengunci pintu dan meminta Kunz untuk tidak membukanya, Bibi Anita. Mengapa begitu, Twinkle? Mau berapa lama lagi Euphrates akan tidur bersama dengan kami di kamar kami? Bukankah kami berdua membutuhkan privasi? Iya, kau benar. Baiklah, aku mengerti. Jangan khawatir, aku akan membawa Euphrates ke Mumbai besok untuk menemui spesialis otak. Segera Euphrates akan sembuh. Setelah itu kalian berdua bisa menikmati privasi kalian, oke? Bibi, aku dan Twinkle akan pergi ke Mumbai untuk sebuah perayaan. Aku akan pesan tiket untuk kita kalau kau mau. Yeay, temanku juga pergi ke Mumbai. Kami akan senang-senang. Tapi hari ini aku akan tidur di sini. Euphrates tidak. Mereka butuh privasi, kau mengerti? Ayo. Tidak apa-apa, Bi. Euphrates tidur lagi. Yeay. Kunz bertanggung jawab untuk keadaan anakku. Euphrates selalu mementingkan dia daripada aku. Karena aku akan melakukan hal yang sama pada Kunz di Mumbai seperti yang dia lakukan pada Euphrates di Goa. Kunz akan pergi dari sini dan dia tidak akan kembali hidup-hidup. Tidak, bibi jahat. Aku akan pergi mencari temanku. Euphrates, dengarkan Kunz, aku ibu. di sini. Sampai jumpa, bibi jahat. Tidak Pergilah. bisa sayang, kau harus dengan ibu. Baiklah. Carilah temanmu itu. Temuilah dia untuk terakhir kalinya. Karena ini adalah malam yang terakhir dalam hidupnya. Dia akan mati. Kunz, Twinkle, apa kabar? Baik. Rosni, aku baik-baik saja. Bibi jahat, kenapa kau membawaku kemari? Apa maumu sebenarnya? Katakan padaku sekarang juga. Euphrates, kau harus menunggu di sini ya. Sebentar saja. Ibu akan kembali dan menjemputmu. Kenapa aku harus menunggu bibi di sini? Aku mau ke temanku dan juga Twinkle. Euphrates, tolong tunggu sebentar saja. Nanti ibu akan menjemputmu. Kau mengerti kan? Hei bibi jahat, kenapa kau menghukumku? Aku berjanji aku tidak akan nakal nanti. Biarkan aku pergi ya. Ibu tidak menghukummu, Euphrates. Ibu menghukum Kunz dan Twinkle. Ibu tidak ingin kau berada dimanapun di sekitar mereka. Kau harus mengerti itu, nak. Tidak, aku mau bersama dengan mereka. Bibi jahat, biarkan aku pergi sekarang juga. Maaf, Euphrates. Ibu tidak bisa membahayakan hidupmu. Karena hari ini ibu akan mencelakakan Kunz dan Twinkle. Mereka tidak akan bisa menyelamatkan diri mereka. Kunz,
Twinkle, aku sedang mencari Euphrates. Apa dia kesini? Apa kalian melihatnya? Dia bersama Bibi kan? Dari tadi dia tidak bersamaku. Sepanjang waktu dia hanya ingin temannya, dan temannya. Dia selalu ingin bersamamu. Jadi aku tanya, apa kau melihatnya? Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Dia tidak bersamaku dan juga tidak bersamamu. Lalu di mana dia? Keadaan dia itu masih tidak stabil. Kalau dia tersesat, oh tidak. Tolong Kunz, tolong cari dia, tolong ya. Aku akan cari Euphrates. Permisi, apa kau bicara tentang pria yang secara mental, maaf aku mengatakan itu. Dia seperti seorang anak kecil, tampan, tinggi, dan rambut pendek. Tadi aku melihatnya masuk ke kamar ketiga di lantai 1. Tapi itu kan mengarah ke teras, Kunz. Euphrates ada di teras. Tidak. Kunz, tolong lakukan sesuatu dan temukan Euphrates. Tolong. Jangan khawatir, aku pasti akan menemukannya. Tunggu, Kunz. Aku akan ikut denganmu. Lebih baik kalau kita bersama. Karena kalau pergi sendirian akan lebih beresiko. Apa ini, Kunz? Ini lebih mirip seperti sebuah labirin. Aku rasa mereka membuat labirin ini untuk pesta. Hanya untuk bersenang-senang. Ini untuk beberapa permainan. Aku rasa Euphrates datang ke ruang permainan ini. Jadi dia datang ke sini. Jika dia datang ke sini, pria malang itu pasti akan tersesat. Dan dia juga akan ketakutan karena dia tidak akan menemukan jalan keluarnya. Euphrates! 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 Temanmu ada di sini! Euphrates, apa kau bisa mendengar kami? Euphrates! Kunz, bagaimana kita bisa menemukannya di tempat seperti ini? Kita tidak bisa menemukan jalan masuk ataupun keluar. Euphrates! Euphrates, kau di mana? Euphrates! Apa kau ada di sini? Euphrates! 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 Euphrates, kau di mana? Euphrates! 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 Kunz, lihat. Kunz? Twinkle? Twinkle! Kunz, kau di mana? Twinkle! Kunz, kau di mana? Kunz! Kunz, kau di mana? Kau di mana? Kunz! Kunz! Kunz, temukan aku takut. Di mana kau? Bagaimana caraku mengatakan aku di mana? Kunz, temukan aku. Kunz! 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 Twinkle! Kunz! Kunz, kau di mana? Kunz! Kunz, kau bisa mendengarku? Twinkle, kau di mana? Aku di sini, Kunz. Kunz, ayo bicara. Kau tunggu di sana, jangan kemana-mana. Ikuti saja suaraku. Baiklah, Kunz. Twinkle! Twinkle! Kunz. Terima kasih, Tuhan. Kunz telah menemukanku. Kau baik-baik saja? Ada satu hal yang tidak aku mengerti. Jika Euphrates tidak ada di sini, kenapa orang itu berbohong pada kita? Kita harus segera keluar dari sini, Kunz. Aku takut, rasanya di sini aneh sekali.
Pasti ada jalan keluar. Kunz, mataku sakit sekali. Aku sesak, tidak bisa bernafas.